Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan setup awal aplikasi Accurate Online. Di hadapan kita, ini adalah UI web Accurate Online. Jadi, Accurate Online itu adalah sebuah aplikasi yang berjalan di cloud ya. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi ini. Kita hanya butuh memasuki aplikasi ini, dan untuk mengawalinya semua itu kita harus melakukan setup awal, membuat database-nya terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai saja. Jadi di sini kita ada ini ya, ada soal ya, soal latihan di mana PT Cakrawala itu adalah perusahaan buku ya, yang berdiri sejak tahun 2024 dan akan menjalankan pencatatan akuntansi pada proses bisnisnya di tanggal 1 Januari 2025 ya. Oleh karena itu secara teori kita harus menyiapkannya sehari sebelum proses pencatatan tersebut, yaitu tanggal 31 Desember 2024. Kita harus mempersiapkan berbagai hal agar aplikasi akuntansi dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan data awalnya dulu ya. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan neraca per tanggal 31 Desember 2024. Kemudian kita pun harus menyiapkan daftar akun ya, daftar perkiraan akun yang akan dipakai dalam operasional perusahaan ini. Yang kemudian kita pun akan harus mempersiapkan daftar pelangganan dan pemasok, juga daftar persediaan, dan terakhir adalah daftar aset perusahaan ya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Di sini nama perusahaannya adalah PT Cakrawala, level distribusinya adalah distribusi, bidang usahanya adalah other atau lainnya. Tanggal mulai atau tutup bukunya itu tanggal 31 Desember 2024 dan kita menggunakan metode biaya persediaan atau untuk HPP-nya kita menggunakan metode FIFO atau first in first out. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk memulai semua ini kita mulai data usaha. Kemudian kita pilih Accurate Online, yang mana ini adalah aplikasi akuntansi. Accurate POS itu adalah aplikasi kasir ya, yang nantinya bisa terintegrasi dengan Accurate Online ya. Oke, kita pilih saja Accurate Online. Kemudian selanjutnya kemudian kita mempersiapkan ininya ya, data usahanya. Yang pertama nama perusahaannya PT Cakrawala. Nah, karena saya sudah membuat sebelumnya, saya pakai angka 2 ya. Kemudian pilih kategori usahanya tadi distribusi ya, atau distributor. Nama usahanya PT Cakrawala 2. Kemudian bidang usahanya adalah other ya. Kemudian kita buat data usaha. Nah, kita tunggu dulu aplikasi memproses data usaha, yang mana nanti kita akan memasuki awal ya aplikasinya. Nah, kita sudah memasuki database atau membuat database mukanya ya.
Nah, baik. Sekarang kita berada di halaman muka ya, setup data. Yang pertama adalah tanggal mulai data. Tanggal mulai data itu adalah tanggal di mana kita akan menyiapkan laporan keuangan. Ya, tanggal di mana kita akan menyiapkan laporan keuangan ya. Yang pertama adalah karena kita akan memulai pencatatan akuntansi di tanggal 1 Januari 2025, otomatis kita harus menyiapkannya di tanggal 31 Desember 2024. Jadi sehari sebelumnya ya. Jadi tanggal 31/12/2024 ya. Kemudian mata uang dasarnya adalah rupiah dan metode harga pokok. Metode HPP-nya adalah rata-rata ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menyiapkan akun perkiraan. Jika kita belum mempersiapkan akun perkiraan, atau jika kita ingin menggunakan akun perkiraan default ya, pemberian dari Accurate-nya, maka kita bisa checklist buat daftar akun perkiraan secara otomatis. Ya, kita checklist saja ini. Tetapi untuk saat ini kita sudah mempersiapkan daftar akunnya. Ya, daftar akunnya sehingga kita tidak checklist atau unchecklist ya. Jadi ininya harus dihilangkan checklistnya sehingga kita dapat mengupload atau mengimpor data atau daftar akun perkiraan ya. Jadi ingat, ini kita dihilangkan checklistnya, kemudian setelah itu kita selesai. Nah, kita sekarang sedang buat database ya, memasuki aplikasinya, setup awal. Nah, baik, kita hapus ini aja, dikeluarkan. Kemudian kita lihat soalnya. Nah, ini ya, akun perkiraan udah tadi. Nah, sekarang kita lengkapi informasi perusahaan ya. Nah, nama PT Cakrawala kita lengkapi dulu, nama ininya. Perusahaan ini preferensi, kemudian di perusahaan PT Cakrawala 2, teleponnya kita masukkan dari sini. Iya, kita copy aja ya, kemudian di copy beda yang 2. Email ya, kita email juga sama. Tanggal ini, tanggal data, periode kita Januari sampai dengan Desember. Kemudian alamatnya kita ini ya, Jalan Emerald Unggul. Kabupatennya ini jalan ya. Kabupatennya dia Kota Malang ya. Kita tulis saja Malang, nanti kita mendapatkan pilihan Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian kode posnya 14350 ya. Kalau sudah yakin silakan simpan. Format email dan atau handphone salah. Oke, ini dia. Nah, ini kayaknya dia salah ya. Ininya ada spasi. Oke, telepon juga ini ada spasi, enggak ada spasi. Kita coba ini. Oke, jadi tidak ada ini. Coba simpan dulu. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah kita melengkapi fitur
fitur yang ada di Accurate disesuaikan dengan operasional perusahaan. Yang kita ubah fiturnya. Yang pertama adalah fitur dasar. Ini ada di preferensi ya, ya. Kemudian ada di fitur. Nah, di sini kita akan menyesuaikan fitur perusahaan, fitur penjualan, fitur pembelian, dan fitur persediaan. Ini disesuaikan dengan kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional perusahaan. Jadi aplikasi ini menyesuaikan dengan operasional perusahaan. Ya, misalkan yang pertama adalah kita akan menyesuaikan fitur dasarnya, yang mana kita yang pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD atau dolar Singapura dalam bertransaksi dengan perusahaan. Otomatis dia kita centang ini ya, multi mata uang ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Nah, artinya dia ada ada fitur pajak. Nah, kita checklist fitur pajak ya. Kemudian yang ketiga adalah aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan ya. Nah, ini juga kita di checklist, sehingga yang tidak itu adalah persetujuan tidak, anggaran target juga tidak ya. Kalau sudah, kita lanjut aja ke berikutnya. Ya, kita ini dulu aja ya. Kalau sudah silakan simpan. Ya, ini enggak. Metode biaya persediaan kita pakainya tadi? Maaf ya, ada Vivo ya. Tadi lupa saya harusnya ditentukan di awal ya, tapi ini kita tentukannya di fitur. Kalau sudah silakan simpan. Oke, selanjutnya tadi kita menggunakan SGD ya, atau dolar Singapura. Otomatis kita harus menginput mata uangnya ya. Mata uangnya kita pilih saja Singapura, kita pilih nama negaranya saja ya, Singapura. Kemudian kalau sudah, silakan simpan. Dan untuk memastikan apakah data tersebut telah tersubmit, kita lihat listnya ya. Ya, ada dua ya, ada Indonesia, ada Singapura dolar ya, ada rupiah, ada Singapura dolar. Nah, kemudian yang kedua adalah kita memastikan bahwa kita sudah ada pajaknya yang 11% ya di perusahaan, kemudian di pajak, kemudian checklistnya ya, ada tidak PPN persentase 11% ya, sesuai ya dengan yang berlaku saat ini, yaitu PPN 11%. Kemudian yang kedua, kita akan mengformat atau mengsetting fitur penjualan. Yang pertama adalah penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan ya. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, artinya kita harus mengsetting adanya pesanan pembeli pesanan penjualan, kemudian pengaturan, preferensi, kemudian fitur, kita ke penjualan. Nah, ada penawaran dan persediaan ini ya di sini. Kemudian yang kedua adalah retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak. Jadi ada retur ya. Otomatis kita harus mengaktifkan fitur retur ya. Kemudian yang ketiga ada perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman ya. Jadi ada komisi nih ya, ada perhitungan komisi sales ya. Nah, kita aktifkan fitur tenaga penjual ya, ini udah ada checklistnya. Kemudian ada lagi
Kemudian perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Nah, jadi ada beberapa kasus kita mengirimkan barang itu menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa pengiriman, ya mungkin istilahnya ekspedisi ya. Nah, kita checklist jasa ekspedisi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan ya. Nah, ada syarat pembayaran. Oke, konsinyasi nggak ada ya konsinyasi. Terus penyesuaian harga dan diskon kita adakan aja ya, karena memang biasanya suka ada diskon kan ya. Kalau udah silakan simpan. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan memberi. Oh iya, tadi ada syarat dan tenggang waktu. Berarti dia ada syarat ya, yang ada N30 ya, atau net 30 atau 2/10 N/45 ya. Jadi ada jatuh temponya ya. Ada syarat dan tenggang waktu pelunasan. Maka kita tadi tuh checklist di ada syarat ya. Nah, baik, selanjutnya adalah kita akan fitur pembelian ya. Fitur pembelian itu kita perusahaan preferensi, kemudian preferensi, kemudian fitur, kemudian pembelian ya. Nah, ini nampaknya sudah semua ya. Yang pertama adalah kita ada PO nih, ada purchase order atau pesanan pembelian. Nah, kita aktifkan fitur pesanan pembelian ya. Kemudian yang kedua adalah kita dalam proses pembelian barang ada proses pengiriman, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Jadi intinya adalah beberapa perusahaan itu menggunakan jasa pengiriman ya. Jadi kita diminta untuk membayar vendor lain terkait dengan ekspedisi. Nah, ini ya, kita ada biaya pembelian oleh pemasok lain ya. Kita checklist, dan ini juga kita checklist saja sama daftar pemasok juga sama, nggak usah di ini. Kemudian kita kalau sudah simpan, kemudian selanjutnya terakhir adalah persediaan ya. Persediaan, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang diajukan pembelian ya. Jadi ada permintaan barang terlebih dahulu nih sebelum adanya pesanan pembelian. Nah, kita checklist ini ya, permintaan barang. Kemudian juga kita memiliki dua gudang, yaitu gudang store dan belakang. Itu artinya kita pakai multi gudang ya, multi gudang. Kemudian selanjutnya perusahaan memiliki kegiatan merakit atau memproduksi secara sederhana suatu barang ya. Jadi misalkan kita memiliki toko, nah kita itu bikin paket, satu paket itu ada Indominya, ada sariminya, ada gagami gitu ya. Nah, itu kita dibungkus dan itu udah termasuk ke dalam satu merakit barang. Itu kita istilahnya adalah ada produksi sederhana ya. Nah, kita untuk nomor serial dan multisatuan tetap kita ini aja, dicek saja, artinya kita ikut default. Kemudian kita simpan. Nah, baik, untuk setup awal 1 telah kita laksanakan ya. Nanti akan selanjutnya setup awal 2 ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.